Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan channelnya Mamah Rayyan. Kali ini aku akan share tentang cara mengatur keuangan pasca lebaran. Seperti biasa, aku akan mulai video ini dengan menuliskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di video kali ini, aku akan tulis dengan judul Mengatur Keuangan Bulan Mei Pasca Lebaran. Teman-teman, di sini pada mudik nggak? Alhamdulillah tahun ini Allah beri kita semua kesehatan sehingga bisa merasakan mudik lagi. Setelah 2 tahun lamanya kita tidak bisa mudik karena PPKM saat Corona. Yang mudik keuangan jebol, yuk simak solusi ala Mamah Rayyan. Seperti biasa aku selalu tulis income atau gaji yang aku terima dari suami sebesar 3.250.000. Kemudian aku ambil untuk dana mudik dulu sebesar 1.250.000 sehingga total sisa uang aku adalah 2 juta rupiah. Nah, aku tidak punya tabungan fitri ya untuk tahun ini karena aku kemarin fokus untuk menabung 100 juta buat renovasi rumah. Jadi, uang mudik sekarang aku ambil dari gajian. Kita akan tahu apakah sisa uang aku ini cukup untuk sebulan. Bisa nabung gak ya dari uang sisa 2 juta ini? Simak terus videonya ya teman-teman. Hal yang pertama aku lakukan, dari sisa uang 2 juta itu aku ambil untuk tabungan. Nah, menurut aku menabung itu penting. Berapapun nominalnya harus ada yang aku sisihkan. Nah, untuk tabungan kali ini aku ambil sebesar 250.000 sehingga sisa dari 2 juta tinggal 1.750.000. Nah, kita akan tuliskan pengeluaran apa aja dan nominalnya berapa aja sehingga sisa gaji ini cukup untuk sebulan. Tuliskan dulu pengeluaran tetap pada bulan ini yang harus aku keluarkan. Pertama, aku ada belanja bulanan, kemudian ada pembelian gas dan galon, lalu untuk bayar air PDAM, untuk bayar keamanan, untuk skincare, untuk bayar listrik dan pulsa. Memang ada beberapa pengeluaran yang tidak aku masukkan karena terhubung nominal atau sisa gaji aku tinggal 1.750.000. Jadi sebisa mungkin aku akan atur mana yang diprioritaskan ya untuk sebulan ke depan. Lanjut aku akan isikan berapa nominal yang harus aku tulis sehingga uang itu cukup dan masih bisa menabung. Lanjut aku akan isikan untuk belanja bulanan aku anggarkan sebesar 300.000 karena kan belanja bulanan juga nggak semua ya karena kita terpotong dengan mudik. Kemudian untuk gas dan galon 100.000, untuk bayar air PDAM 100.000, untuk bayar keamanan 50.000, untuk skincare karena aku belinya yang habis aja sebesar 100.000, dan untuk bayar listrik dan pulsa 150.000. Sehingga total semua pengeluaran tetap aku adalah 800.000. Lanjut ke pengeluaran tidak tetapnya. Pertama, aku anggarkan untuk beli sayur, lauk, dan beras. Kemudian untuk jajan anak, kemudian untuk tabungan anak sekolah, dan lain-lain. Yang aku anggarkan untuk biaya makan aku
adalah 600.000. Oh ya teman-teman, aku masih anak 2, sekarang ada mertua juga. Nah lanjut, untuk jajan anak aku anggarkan 200.000. Kemudian untuk tabungan anak di sekolah aku anggarkan 100.000, dan untuk biaya lain-lain aku anggarkan 50.000. Sehingga total semua pengeluaran tidak tetap aku di bulan ini adalah 950.000 ya teman-teman. Itulah semua total pengeluaran tetap, tidak tetap, serta tabungan aku di bulan Mei pasca lebaran ini. Nah teman-teman, mungkin ada yang nanya, apa aku gak beli beras ya untuk bulan ini? Alhamdulillah, aku setelah pulang mudik dikasih beras sama orang tua, jadi lumayan meminimkan anggaran untuk belanja mingguannya. Sehingga aku bikin kalender dulu ya teman-teman. Aku bikin kalender khusus untuk bulan Mei sekarang, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Aku tuliskan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 aku warnain dengan warna hijau. Tandanya aku pada tanggal ini sedang ada dalam keadaan mudik. Jadi aku masih di kampung halaman, sehingga uang atau anggaran aku sudah masuk ke dana mudik yang tadi. Lanjut ke tanggal 11 sampai ke 31, itu tanggal dimana aku setelah mudik. Nah, tanggal inilah, dari tanggal 11 sampai 31 aku akan atur biaya untuk makannya. Sehingga setelah aku hitung-hitung, dari anggaran aku yang 600.000 dibagi 20 hari di tanggal yang oranye, tanggal non mudik, berarti aku perharinya itu 30.000 per hari untuk biaya makan ya teman-teman. Bisa mungkin aku mau bikin menu-menu yang hemat. Dan apalagi setelah mudik aku juga dibekali sama orang tua sayuran dan yang lainnya. Jadi lumayan kan teman-teman, buat ibu rumah tangga itu lumayan banget. Nah teman-teman, ada juga kan setelah lebaran itu kita dapat namanya THR. THR itu kita bisa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga ataupun boleh kita tabung. Terserah teman-teman, yang pastinya kita dapat THR itu senang ya. Apalagi kita bisa berbagi THR dengan yang lain. Dan aku di tahun depan bisa nabung dulu fitri lagi, biar bisa berbagi lebih banyak lagi. Yuk kita sama-sama niatkan dari mulai sekarang ya. Semoga di tahun depan rezeki kita semakin melimpah, kita semakin diberi kesehatan oleh Allah, semua keluarga ada dalam sehat walafiat, sehingga kita bisa beribadah pun maksimal ya teman-teman. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Aku beres menuliskan semua anggaran. Nah, tiba saatnya teman-teman, aku akan kasih contoh bagaimana cara menyimpan uang bulanan ala Mamah Ryan. Aku terima dulu gaji dari suami sebesar uang yang tadi. Setelah diambil dana mudik ya pastinya, aku selalu ambil dompet disiplin aku biar uangnya tertata rapi. Lalu aku masukkan semua jumlah nominal yang telah aku tulis ke dalam dompet disiplin ini. Satu persatu aku masukkan sehingga uangnya pun rapi dan mudah untuk diambil. Apalagi kalau kita menyimpan kembalian, bisa disimpan lagi di semula yang kita anggarkan. Jadi kita tahu nih bagian mana atau anggaran mana yang masih ada sisa. Nanti bisa ditabung ataupun bisa masuk ke dalam lain-lain ya. Kan kita tidak tahu sebulan itu kita kedepannya bagaimana. Kalau misalkan kita masih ada sisa, kita simpan ya teman-teman. Pastinya itu akan bermanfaat. Setelah selesai menuliskan semua anggaran, kemudian aku mencontohkan cara menyimpan uangnya. Lanjut aku akan dan selalu tulis quote khususnya untuk mengingatkan diri aku sendiri. Nah, quote kali ini aku akan tulis, sambunglah silaturahmi dan janganlah putuskan silaturahmi. Teman-teman, Lebaran Idul Fitri adalah hari yang
ditunggu-tunggu umat Islam. Karena di momen lebaran lah semua bisa berkumpul dengan keluarga, sanak saudara yang jauh ataupun yang dekat, dan lebaran pun identik dengan mudik. Oleh karena itu, saya dan suami lalu merencanakan mudik pada hari raya Idul Fitri. Karena momen mudik, silaturahmi kita akan selalu terjalin. Teman-teman, banyak sekali manfaat silaturahmi. Satu, memperluas rezeki dan memperpanjang umur kita. Kedua, kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari silaturahmi. Kemudian ketiga, kita akan menjadi manusia yang berakhlak mulia karena senantiasa menyambungkan tali silaturahmi. Kemudian yang terakhir, manfaat silaturahmi adalah kita dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Akhir aku ucapkan minal aidin wal faizin. Semoga puasa kita, ibadah kita selama sebulan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan di bulan Syawal ini kita semakin baik lagi, semakin banyak rezeki dan semakin dikelilingi orang-orang yang baik. Dan aku juga berharap semoga silaturahmi online kita semakin terjalin ya teman-teman. Terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih atas semua saran dan kritik dan komennya. Aku ucapkan terima kasih banyak semuanya. Akhirul kalam aku tuliskan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.